Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farsya dari kelas 1C jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat instrumentasi klinik yaitu elektroforesis dan thermal cycler. Baik, pembahasan yang pertama ada elektroforesis. Apa itu elektroforesis dan fungsinya? Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukurannya. Elektroforesis merupakan metode yang paling banyak dipakai saat ini dalam percobaan biokimia dan biologi molekuler. Secara umum, elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. Bagian-bagian elektroforesis yaitu ada power cables, tank lead, casting dams, gel tray, electrodes, dan buffer tank. Fungsi bagian-bagian elektroforesis ini yang pertama sumber daya listrik sebagai kabel timah dengan warna merah menunjukkan anoda atau elektroda bermuatan positif dan hitam menunjukkan katoda atau elektroda negatif yang menghubungkan satu daya ke kotak gel. Lalu ada buffer yang menentukan pH sistem dan muatan listrik pada zat terlarut. Yang ketiga ada wadah elektroforesis sebagai wadah atau tangki plastik yang diisi dengan penyangga untuk mencegah pergerakan biomolekul. Yang keempat elektroda, membantu memisahkan molekul karena kemampuannya menarik muatan dengan muatan berlawanan. Yang terakhir ada gel caster dan sisir. Gel dituangkan ke dalam gel caster yang berisi gel dan disimpan di dalam peralatan setelah larut dalam pelarut. Sumur ditempatkan menggunakan sisir untuk mempersiapkan permuatan sampel. Prinsip elektroforesis ini menurut George Stokes, besarnya gaya gesek pada fluida disebabkan viskositas fluida. Semakin besar viskositas atau kekentalan fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Gaya ini juga disebut sebagai gaya Stokes. Selanjutnya jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama elektroforesis kapiler, yaitu metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Yang kedua ada elektroforesis gel. Dalam elektroforesis ini, molekul-molekul tersebut dipisahkan berdasarkan laju perpindahannya oleh gaya gerak listrik di dalam kandungan gel. Laju perpindahan tersebut bergantung pada ukuran molekul bersangkutan. Lalu yang ketiga ada elektroforesis kertas, yaitu jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak. Terutama ialah ion-ion kompleks. Kertas yang biasa digunakan dalam elektroforesis ini yaitu kertas saring. Faktor-faktor yang mempengaruhi elektroforesis. Proses pemisahan dengan elektroforesis sangat dipengaruhi oleh teknik pengerjaan dalam pengoperasian alat tersebut. Ada beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhi proses pemisahan, yaitu sampel, larutan buffer, dan juga medan listrik. Mengapa sih sampel dapat mempengaruhi proses pemisahan elektroforesis? Yaitu karena sampel dapat memberi pengaruh laju perpindahan ditinjau dari muatan, ukuran, dan bentuk molekul. Jumlah muatan total akan berbanding lurus dengan laju perpindahan, konsentrasi muatan yang bermigrasi tergantung pada pH. Untuk ukuran molekul, apabila yang diperoleh lebih besar menyebabkan perpindahan molekul menurun dan membutuhkan energi perpindahan yang cukup besar dibandingkan dengan bentuk molekul yang berbeda dengan ukuran yang sama. Lalu pengaruh yang selanjutnya adalah larutan buffer. Larutan buffer ini berfungsi untuk mempertahankan pH di dalam medium pemisah sebagai media penyedia elektrolit pada proses pergerakan aliran listrik. Larutan buffer harus memiliki interaksi dengan molekul yang dipisahkan dan pH yang digunakan menjadi perhatian sehingga kumpulan molekul dapat dipisahkan satu sama lain tetapi tidak mengalami perubahan struktur. Lalu yang terakhir ada media listrik. Hal ini dikarenakan sumber suatu listrik yang stabil sangat diperlukan untuk menghasilkan aliran listrik dengan tegangan yang konstan. Selanjutnya ada cara penggunaan elektroforesis. Yang pertama siapkan gel untuk elektroforesis. Yang kedua jepit gel di dalam tempat gel. Yang ketiga masukkan gel ke dalam elektroforesis chamber. Yang keempat tuang running buffer sampai batas yang tertera dalam elektroforesis chamber. Yang kelima isi sampel yang akan dirunning ke dalam sumuran-sumuran yang tersedia di dalam gel. Yang keenam tutup chamber. Pastikan kabel merah dan kabel hitam tidak tertukar. Lalu yang ketujuh sambungkan ke power supply dan set tegangan dalam volt, kuat arus dalam ampere, dan waktu dalam menit, kemudian mulai running. Yang kedelapan setelah selesai lepas gel dari kaca dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan.
Troubleshooting elektroforesis. Begitu banyak peluang terjadinya masalah pada arus listrik, kabel, sisir, dan kebocoran. Namun gel masih digunakan karena elektroforesis masih merupakan cara yang efektif untuk memisahkan protein sehingga hasil deteksi imun berbasis antibodi dapat terlihat. Hal yang bisa terjadi lainnya yaitu sampel tidak tenggelam ke dasar sumur, sampel bocor dari sumur, pita dioles secara vertikal, terlalu banyak band, dan gel berjalan sangat lambat. Kalibrasi elektroforesis. Kalibrasi peralatan ini umumnya dilakukan oleh pihak independen, seperti lembaga pengkalibrasian peralatan laboratorium. Pemeliharaan alatnya, setelah digunakan, alat sebaiknya langsung dibilas dengan air keran atau dicuci. Peralatan dan tempat penyimpanannya harus disimpan dalam keadaan kering. Cara perawatan elektroforesis. Yang pertama, setiap selesai pemakaian, alat langsung disiram dengan Aquades. Yang kedua, simpan alat di tempat yang kering. Yang ketiga, buang gel ajarosa ke dalam sampel khusus limbah berbahaya. Yang keempat, setelah digunakan, running buffer dimasukkan kembali ke dalam botol. Lalu buang tip ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Kelebihan dan kekurangan elektroforesis. Kelebihannya yaitu mudah mengamati reaksi kimia selama proses berlangsung. Yang kedua, sampel dapat ditangani dengan baik dan cepat. Yang ketiga, gel dari hasil percobaan dapat disimpan dalam kantong plastik dan didinginkan setelah percobaan, sehingga dapat dipakai untuk dokumentasi penting yang dapat dipelajari lebih lanjut di waktu yang lain. Selanjutnya, kekurangan elektroforesis. Yang pertama, waktu pengerjaannya lama. Yang kedua, terbatasnya jumlah sampel yang dapat diperiksa. Yang ketiga, terkadang hasil PCR dalam gel muncul pita yang tidak berbentuk atau pita yang terlampau banyak sehingga hasilnya sulit diinterpretasikan. Yang keempat, rawan terjadi kesalahan pada proses pemindahan campuran sampel ke dalam slot gel karena slot gel ukurannya sangat kecil. Pembahasan selanjutnya ada thermal cycler. Apa itu thermal cycler? Thermal cycler adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Thermal cycler juga dapat digunakan di laboratorium untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu, seperti pencernaan enzim restriksi atau diagnostik cepat. Fungsi thermocycler adalah untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok termal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Blok termal memiliki lubang-lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Selanjutnya, bagian-bagian thermal cycler. Pada bagian depan terdapat lid knob, sampel block, keypad, kontrol panel, display, ventilasi udara depan sisi kanan, dan ventilasi udara bawah. Lalu pada bagian belakang thermal cycler terdapat power cable connector, power switch, brightness adjustment potentiometer, USB port, RS232 port, dan ventilasi udara belakang. Cara penggunaan thermal cycler. Yang pertama, persiapkan campuran reaksi PCR yang terdiri dari DNA template, primer spesifik, DNTPS, buffer PCR, MgCl2, dan DNA polimerase tahan panas misalnya TEG polimerase. Yang kedua, masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok termal. Tutup tabung dengan rapat dan hindari gelembung udara di dalam tabung. Yang ketiga, nyalakan thermal cycler dan pilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Program biasanya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama denaturasi, kedua annealing, dan ketiga ekstensi. Jumlah siklus dapat bervariasi tergantung pada jumlah DNA template dan efisiensi amplifikasi. Yang keempat, masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok termal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Tutup penutup thermal cycler dengan rapat dan mulai program. Lalu yang terakhir ada tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok termal. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai, seperti elektroforesis gel agar-rosa atau sequencing DNA. Troubleshooting thermal cycler dapat dilakukan berdasarkan tabel berikut ini. Kalibrasi thermal cycler. Kalibrasi alat ini harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Proses ini melibatkan pengecekan terhadap beberapa faktor, termasuk memeriksa suhu minimum dan maksimum di setiap titik pengukuran, menilai ketidakakuratan suhu di setiap titik pengukuran, dan mengamati ketidakstabilan suhu di setiap titik pengukuran.
Cara perawatan thermal cycler. Yang pertama, bersihkan wadah atau bagian luar dari thermal cycler dengan kain atau kertas pembersih yang lembut. Harus sedikit dibasahi dengan larutan sabun dengan pH netral. Jika sumur blok thermal terserang oleh bahan luar yang menempel, harus dilanjutkan dengan hati-hati dan lakukan operasi berikut. Ecerkan natrium hipoklorit dari rumah komersial dengan perbandingan 1:100 dengan air, dengan kapas yang dibasahi di dalamnya. Jangan pernah membiarkan sumur dalam keadaan basah. Bersihkan dan hilangkan sisa kelembapan dengan kapas atau kapas kering. Selanjutnya, area thermal pada tutup harus dibersihkan dengan kain atau kertas pembersih lembut yang dibasahi dengan isopropil alkohol. Pembersihan ventilasi, jangan sekali-sekali menggunakan bahan abrasif, pelarut, atau larutan asam yang merusak bagian eksternal dan internal thermal cycler. Jika thermal cycler diserang oleh partikel eksternal, sehingga mengalami tumpahan, hentikan protokol, putuskan sambungan, biarkan dingin, dan lanjutkan dengan metode perawatan yang dijelaskan. Kelebihan dan kekurangan thermal cycler. Kelebihannya yaitu memiliki spesifitas yang tinggi, prosesnya cepat, dapat membedakan varian mikroorganisme, dan mudah di setup. Lalu kekurangannya yaitu biaya peralatan dan reagen yang mahal, interpretasi hasil PCR belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif atau laten. Yang terakhir, teknik prosedur yang kompleks dan bertahap memerlukan keahlian khusus.